Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Cerita berlanjut ke dalam abyss, lebih tepatnya ke wilayah Grand Duke suku Buskuin. Kim Tae-hyun yang baru tiba di sana, sempat memasang ekspresi wajah terkejut begitu melihat Rosaria. Terlihat keadaan Rosaria nampak tidak baik, bahkan kesulitan untuk memulihkan dirinya sendiri. Dalam keadaannya Rosaria bertanya, apakah dirinya terlihat seburuk itu di mata Kim Tae-hyun? Tanpa menjawab pertanyaannya, Kim Tae-hyun sempat berpikir, dirinya tidak menduga kerusakan dari pertarungan melawan Orgal jauh lebih buruk. Seakan merasa bersalah, dia lantas menanyakan, apakah itu disebabkan oleh dirinya? Menurut Rosaria, beradu kekuatan dengan Red Blessing Grand Duke bisa selamat sejauh ini sudah sangat beruntung. Melihat bagaimana kondisi kastil yang hampir hancur, Kim Tae-hyun kembali menanyakan, mengapa kondisi kastil menjadi seperti ini? Kemudian Rosaria mengatakan, tepat sebelum Kim Tae-hyun beradu dengan Orgal, Ik-moon datang ke sana. Ia meminta Kim Tae-hyun untuk tidak cemas. Grand Duke di Abyss memang tidak saling akur. Ia menganggap keadaannya adalah harga yang harus dibayar karena memiliki kontraktor yang hebat. Mendengar tanggapan Rosaria, dia mengatakan dirinya akan memastikan mereka tidak akan memperlakukan Rosaria seperti itu lagi. Perkataan itu pun sontak membuat Rosaria terkesan karena mendengarnya saja sudah membuat moodnya membaik. Tetapi, di balik perkataan Kim Tae-hyun yang tidak seperti biasanya, Rosaria dapat merasakan sesuatu. Di dalam diri Kim Tae-hyun telah berubah sejak terakhir ia bertemu. Tanpa menyembunyikan fakta tersebut, Kim Tae-hyun mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dewa dan mendengar kebenaran tentang King. Sekilas Rosaria sempat memasang ekspresi wajah tidak paham dengan yang dimaksudkan. Tidak hanya itu, Kim Tae-hyun juga memberitahukan kepada Rosaria bahwa perang ras akan segera terjadi. Dengan nada serius, Rosaria sontak menanyakan apa maksud Kim Tae-hyun dan bagaimana Kim Tae-hyun bisa mengetahui hal ini. Kemudian, Kim Tae-hyun menjelaskan bahwa di dunianya juga terdapat fragmen dewa. Dirinya bertemu dan sedikit berbincang dengannya. Dan Rosaria pernah mengatakan, jika ada orang memiliki hak untuk mengetahui perihal tentang King, tetap tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi sekarang telah berbeda. Sontak Rosaria membuka matanya dengan lebar setelah mendengar perkataan Kim Tae-hyun. Kemudian dia mengatakan, tidak disangka Kim Tae-hyun telah mencapainya. Bahkan lebih cepat dari yang ia kira. Entah ini suatu kebetulan atau memang takdir. Semua bisa berjalan dengan lancar karena Kim Tae-hyun menggila ke sana kemari. Jika kau sudah mengetahui kebenarannya, berarti sekarang kau sudah menyadari takdirmu. Datang ke sini menemuiku. Berarti kau juga membawa jawabannya. Tanya Rosaria kepada Kim Tae-hyun yang nampak serius dengan pembahasan ini. Sekilas dia teringat dengan apa yang Nonem sampaikan, perihal dirinya yang mewarisi kekuatan King. Dan dia juga diberi kebebasan untuk memilih tujuannya sendiri, dengan artian semua keputusan ada pada dirinya. Namun di sini Nonem sempat mempertanyakan apa yang akan Kim Tae-hyun lakukan. Dia berpikir, pada awalnya semua ini hanyalah perasaan kompensasi. Dia hanya ingin melepaskan semua dendam yang telah terkumpul ketika hidup sebagai sampah tanpa kekuatan. Ia juga ingin menjadi lebih kuat dan akhirnya mencapai kebahagiaan yang sejati dengan kekuatannya. Namun semakin dalam, ia mengetahui kebenaran tentang rahasia Abyss. Dirinya juga menjadi yakin jika King membuatnya regresi dan memberikan kekuatan karena sebuah alasan. Pasti King melakukan semua itu bukan karena terkesan dengan kegigihannya, melainkan menyimpan harapan bahwa seseorang dengan semangat dan kegigihan itu bisa menanggung beban berat yang ditanggung oleh King bersama dengan dirinya. Kini dirinya sudah mengerti mengapa King mempercayakan semua itu kepada dirinya. Dengan suara lantang dan sorot mata yang penuh dengan keyakinan, dia menjawab bahwa dirinya akan berjalan di jalan yang sama seperti King. Dia juga mengatakan, hal ini bukan tidak ada kaitannya dengan dunia manusia. Karena untuk melindungi dunianya, dirinya akan menjadi orang yang mengakhiri perang yang akan datang. Rosaria, pinjamkan aku kekuatanmu. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi, ucap Kim Tae-hyun
Dan perkataan itu sontak mengingatkan Rosaria kepada King, yang dulu pernah mengatakan hal yang sama. Dan perkataan itu juga seakan membuat Rosaria tersanjung. Tetapi menurutnya, Kim Tae-hyun adalah kunci. Bukan King itu sendiri. Perjalanannya masih panjang untuk bisa setara dengan King yang sebenarnya. Namun secara tidak terduga, ledakan kekuatan di dalam tubuh Kim Tae-hyun seketika meluap dengan begitu dahsyat karena kekuatan yang tidak diketahui membuat ranknya berubah menjadi SS. Sehingga hal ini juga membuat Ratu Tobrut seketika tercengang sampai bangkit dari tempat duduknya sembari bertanya-tanya, sejak kapan kekuatannya meningkat sebesar itu? Saat aku bicara kalau aku akan berjalan di jalan yang sama seperti King, fragmen dewa telah menyatu denganku. Apa sekarang kau bahkan masih belum mempercayaiku, Rosaria? Mendengar itu, Rosaria sontak tertawa lepas, seolah ia telah salah menilai tekad Kim Tae-hyun. Kemudian, Rosaria mengatakan, waktu itu, ketika King menyampaikan ingin memberikan kekuatannya pada orang lain, dirinya sangat menentang keputusannya. Dirinya percaya, kalau hanya King saja yang bisa menanggung beban itu. Tapi sepertinya ia telah salah menduga. Perasaan yang saat ini ia rasakan, sangat mengingatkan dirinya kepada sosok King. Beberapa saat kemudian, mereka berpindah ke tempat perjamuan. Di sana Rosaria mengatakan, hierarki hubungan antara mereka kini sudah tidak ada lagi. Sekarang dirinya menganggap Kim Tae-hyun sebagai partner yang setara. Kemudian, ia menanyakan, seberapa jauh Kim Tae-hyun mengetahui soal perang ras yang akan datang. Kim Tae-hyun membalas, dirinya pernah mendengar, ketika seseorang telah mengakhiri perang teritori dan menjadi king, makhluk dari alam atas akan menyerang, dan hanya itu yang dirinya ketahui dari fragmen dewa. Konyolnya, Ratu Tobrut sontak bertingkah layaknya seperti bocil yang telah tertipu, setelah mengetahui cuma sebatas itu yang Kim Tae-hyun dengar. Kemudian, dia memutuskan untuk memberitahu Kim Tae-hyun, meskipun dirinya juga tidak mengetahui semuanya. Setelah perang teritori berakhir, perang ras akan langsung dimulai. Alasan hal itu terjadi adalah karena kekuatan King dari alam bawah bisa bertumbuh terlalu kuat, sampai mencapai tingkat yang sulit dikendalikan. Dan makhluk dari alam atas tidak ingin hal itu terjadi. Lebih tepatnya King dari alam atas yang tidak menginginkan itu terjadi. Seolah tidak paham dengan yang disebut King alam atas, sempat membuat Kim Tae-hyun bertanya-tanya, apakah alam atas juga memiliki sosok King? Rosaria pun membenarkan yang mana King alam atas adalah monster yang seperti King alam bawah, yang juga memiliki fragmen dewa. Dan dengan kekuatan tersebut, monster itu naik ke alam atas dan mencapai dewa. Makhluk yang pertama bisa melakukannya adalah Demon Dragon King, yang disebut dengan nama Famal. Kim Tae-hyun sempat teringat, Famal adalah naga yang melawan King. Dia lantas bertanya, mengapa dua entitas King bertarung untuk mencapai dewa, walaupun sama-sama memiliki fragmen? Rosaria pun menyela dan mengatakan bahwa Famal telah berhasil mencapai atas, tetapi Famal menolak arah yang ada pada fragmen dan sekarang mencoba untuk duduk di tahta dewa. King ingin menghentikan itu dan mengembalikan semua seperti sebelumnya. Jadi King dari alam atas menyerang King alam bawah, yang merupakan duri bagi tujuannya. Dan mengapa alam atas tidak langsung memulai serangan? Sampai waktu yang tepat telah tiba, terdapat semacam mantra yang tidak bisa mereka lewati. Hal itu juga pasti sesuatu yang sudah diatur oleh King. Dan sampai saat itu tiba, mereka harus mengalahkan semua Duk dan membangun pasukan untuk menghadapi alam atas. Dan itu hakikat sebenarnya dari perang teritori. Karena Kim Tae-hyun sudah mengerti mengapa mereka harus melawan para Duk, dirinya akan menjelaskan setiap teritori dan pasukan tentara dari semua Duk. Singkat cerita, setelah menjelaskan semuanya, Rosaria bertanya, teritori siapa yang akan lebih dulu Kim Tae-hyun taklukkan? Sekilas Kim Tae-hyun mencoba memikirkan dengan seksama dari teritori mana dirinya akan memulai. Dia berpikir seharusnya dirinya memulai dari Orgal karena memiliki urusan yang belum terselesaikan. Tetapi Orgal memiliki teritori terbesar di Abyss. Dalam perang seperti ini musuh jauh lebih diuntungkan. Duk lain juga pastinya akan terlibat karena hal ini. Namun tepat ketika Kim Tae-hyun sedang memikirkannya, salah satu pelayan sontak masuk ke sana dengan tergesa-gesa. Sembari memberikan gulungan surat, pelayan itu menyampaikan bahwasanya ada laporan darurat dari teritori bagian barat. Tanpa menunggu lama, Rosaria langsung membukanya dan membaca surat tersebut. Dan setelah membaca surat itu, Rosaria mengatakan
bahwa dirinya telah menemukan panggung sempurna yang baru saja muncul. Kau bilang akan membawaku ke tempat yang lebih tinggi. Maka buktikanlah kalau perkataanmu bukan cuma omong kosong, ucap Rosaria kepada Kim Tae-hyun. Sementara itu keadaan berpindah ke teritori milik Rosaria, tempat yang sedang diperebutkan dengan Ikmun, wilayah Barren Desert. Terlihat saat ini, sebuah pertarungan antar komandan pasukan dari kedua belah pihak sudah cukup lama berlangsung dengan begitu sengit. Namun dalam pertarungan ini, perwakilan dari Ikmun rupanya cukup mendominasi. Tidak hanya mampu memojokkan bawahan Rosaria, tetapi juga bawahan Ikmun mampu memotong senjata dan merobek bagian tubuhnya, hanya dengan beberapa kali serangan. Dengan kekalahan seorang komandan pasukan, tentunya membuat mental para pasukannya seketika menurun. Karena tanpa komando dari pemimpin, mereka bagaikan semut yang tidak memiliki tujuan. Padahal pemimpin pasukan Rosaria bukan sekedar prajurit biasa, melainkan dia adalah Grand Succubus yang memiliki rank SS. Namun kekuatan dari lawan ternyata berada jauh di atasnya, sehingga membuat mereka layaknya seperti serangga yang sedang dipermainkan, yang mana wanita monster itu adalah Blodia, bawahan langsung dari Ikmun. Bahkan dengan santainya dia mengatakan, ras dari Succubus hanyalah kumpulan makhluk yang berada di peringkat terbawah, yang mana perkataan itu sontak membuat dia geram, karena tidak terima jika ada orang yang menghina ratunya. Namun belum sempat bangkit untuk melawan, dia sudah terlebih dahulu diinjak-injak hingga terkapar, tanpa mampu memberikan perlawanan. Di tengah ketakutan semua pasukannya, bahkan tidak ada satupun yang berani menolong, Blodia mengatakan, hanya ada satu aturan di Abyss. Yang kuat adalah yang berkuasa, dan mereka harus tunduk kepada dirinya dan juga Ikmun yang ia layani. Dirasa dirinya sudah memenangkan perang ini, dia dengan lantang mengatakan, mulai sekarang, wilayah itu adalah milik Duke Ikmun. Namun dia tiba-tiba menoleh setelah mendengar suara Kim Tae-hyun. Dan dia juga terheran melihat ada seorang manusia di tempat peperangan. Karena tidak mengetahui dan tidak mengenali manusia tersebut, Blodia lantas menanyakan siapa Kim Tae-hyun. Lalu dengan santainya Kim Tae-hyun mengatakan bahwa dirinya hanyalah prajurit bayaran milik Ratu Tobrut. Sementara itu keterangan mengatakan, sebagian besar monster yang lahir di Abyss memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Mereka hanya mengikuti insting mereka, makan, tidur, dan menghancurkan apa saja. Tetapi di antara mereka, terkadang ada monster yang lahir seperti mutan, dengan tingkat kekuatan dan kecerdasan yang lebih tinggi. Dipilih untuk memimpin suatu kelompok. Sama seperti bagaimana manusia menetapkan peringkat, monster juga menyadari status di antara mereka. Dan mereka yang memiliki status, ditakdirkan untuk saling beradu dengan monster lain yang memiliki status yang setara. Abyss adalah dunia di mana yang kuat yang berkuasa. Tetapi Blodia selalu menjadi yang memakan, bukan yang dimakan. Blodia membunuh dan membunuh mereka yang katanya kuat. Dan ketika tidak ada lagi musuh yang tersisa, dia bertemu dengan Ikmun, predator tertinggi di Abyss, dan makhluk yang disebut sebagai Duke. Di bawah kekuatan Ikmun, semua rekor kemenangan dari sekian banyak pertarungan sama sekali tidak ada gunanya. Dan dirinya kalah total dari Ikmun, tanpa mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Untuk pertama kalinya, dia menyadari ada status yang lebih tinggi di atas dirinya. Ranking monster telah ditentukan sejak lahir, dan ini merupakan batasan dirinya. Memang memalukan, tapi tidak ada pilihan selain menjadi pengikut yang lebih kuat. Di satu momen yang memalukan itu, membawa peningkatan yang lumayan untuk rankingnya. Dan dengan kekuatan yang ia dapat, dia yakin bisa melakukannya. Jika ia terus menyembunyikan cakarnya dan berkembang bersama Ikmun, suatu hari nanti dirinya akan bisa mengincar posisi Duke. Dan setelah melihat Kim Tae-hyun, dia seolah memiliki kebencian yang tidak lagi dapat dia tahan, sehingga dia langsung melakukan serangan. Dia merasa tidak terima, dirinya yang memiliki ambisi besar, bisa-bisanya dilampaui oleh bawahan Duke terlemah. Dan lagi bawahan Duke itu adalah manusia rendahan. Di samping itu Kim Tae-hyun dengan santainya mampu menghindar setiap serangan Blodia, yang saat ini dikuasai oleh amarah. Dan Kim Tae-hyun juga mampu dengan mudahnya menangkap tangan Blodia, tanpa tergores sedikit pun oleh cakarnya. Bahkan Blodia kesulitan untuk lepas dari cengkeraman Kim Tae-hyun. Hanya dengan sekali tatapan dari mata Kim Tae-hyun, Blodia sontak tersentak ketika melihat dan merasakan tekanan kekuatan milik Rosaria.
dari sorot matanya. Karena teralihkan oleh tekanan tersebut, dia sampai tidak menyadari sejak kapan Kim Tae-hyun mengayunkan senjata yang tiba-tiba menebas ke bagian tubuhnya. Setelah mendaratkan serangannya dengan telak, Kim Tae-hyun mengatakan, sepertinya ia telah memenangkan pertarungan. Jika yang kuat adalah yang berkuasa, maka sekarang Blodia adalah mangsa bagi dirinya. Karena Blodia telah menerobos masuk ke wilayah seseorang dan mengklaim sebagai wilayahnya, maka dirinya juga tidak bisa membiarkan musuhnya pergi begitu saja. Dan karena makhluk itu adalah bawahan Igmun, Kim Tae-hyun tanpa segan menyuruh Blodia untuk memanggil bosnya. Tetapi Blodia menolak dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah bawahan Igmun. Bersamaan dengan itu, luka di tubuhnya seketika pulih seperti semula. Sembari mengeluarkan kekuatan penuh dan disertai amarah yang meluap, dia mengatakan bahwa dirinya adalah makhluk agung yang ditakdirkan untuk bangkit hingga ke puncak abis. Kemudian setelah mengatakan itu, dia sontak kembali menerjang untuk menyerang Tae-hyun di saat lengah. Namun tanpa diduga, Kim Tae-hyun sontak menghindar dan langsung menggunakan predasi tepat di depan matanya, dan pada momen ini, Blodia tidak memiliki kesempatan untuk menjauhkan dirinya. Hingga pada akhirnya, makhluk itu berakhir dengan cara ditelan oleh predasi, meskipun Kim Tae-hyun memiliki cara lain untuk mengalahkannya. Dan dengan kekalahan Blodia, Rosaria bisa kembali mengamankan wilayahnya, dan sebagian besar pasukan Sukubus dapat terselamatkan. Sembari melihat status window di hadapannya, dia berpikir, dulu dirinya kesulitan melawan monster rank SS, tapi sekarang hanya beresonansi dengan pecahan dewa, membuat dirinya mampu mengalahkan monster triple S dengan sangat mudah. Jika dirinya terus menggunakan predasi seperti saat ini, kemungkinan akan bisa mengalahkan Duke yang keberadaannya tidak diketahui. Namun secara tidak dia sadari, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi pada kekuatan predasinya. Hal ini juga sontak membuat mereka yang melihatnya seakan begitu panik, sampai memperingatkan Kim Tae-hyun yang masih santai melihat status miliknya. Tepat di hadapan mereka, kekuatan predasi Kim Tae-hyun perlahan memudar dan mengeluarkan sebuah cairan merah. Kemudian, Igmun sontak muncul dari balik cairan tersebut, sembari mengatakan, jika sejak awal dirinya tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap Blodia. Tetapi biar begitu, memanggil Kim Tae-hyun untuk keluar, itu merupakan sebuah kesuksesan tersendiri. Ternyata, Blodia hanyalah sebuah umpan untuk memancing Kim Tae-hyun. Lalu Kim Tae-hyun membalas, kebetulan sekali dirinya juga sedang mencari Igmun. Jadi dirinya tidak perlu repot untuk datang ke kastilnya. Igmun yang sejak awal sudah menyimpan dendam dan sudah mengetahui Kim Tae-hyun adalah sang kunci, langsung menggunakan kekuatannya, sembari mengajak Kim Tae-hyun untuk merayakan acara reuni mereka dengan pertarungan yang sudah ia tunggu. Sementara itu, keadaan berpindah ke markas Asosiasi Korea. Di sana terlihat, ketua asosiasi sedang merapikan pakaiannya, seolah ingin menghadiri suatu acara. Setelah merapikan pakaiannya, dia sejenak memandangi foto dirinya bersama dengan para player Korea. Sembari memandang foto tersebut, dia sempat tertawa dan mengatakan sebuah fakta bahwa dirinya terus mengenang masa lalu, dikarenakan ia sudah bertambah tua. Tepat di saat yang sama, Go Tae-wook dengan terburu-buru langsung masuk ke dalam ruangannya. Dia melaporkan bahwasanya pasukan gabungan asosiasi player dan Guild Nick Walker baru saja menghubungi mereka. Mereka telah menemukan adanya pergerakan di tempat yang sudah lama dicurigai sebagai markas Guild Maliknan, dan mereka sedang menunggu perintah dari asosiasi. Mendengar kabar tersebut, ketua langsung bergegas pergi dan memerintahkan Go Tae-wook untuk mengumpulkan semua player tingkat nasional, dan dirinya juga akan pergi secara langsung ke tempatnya. Tetapi Go Tae-wook sempat merasa cemas. Apakah mereka akan baik-baik saja meski tanpa Kim Tae-hyun? Karena Kim Tae-hyun belum juga kembali, dan mereka tidak bisa menghubunginya di abis. Namun ketua menanyakan, sejak kapan asosiasi player Korea menjadi sangat bergantung kepada satu orang player? Dan Go Tae-wook sontak meminta maaf akan hal ini. Menurut ketua, mungkin ini hal yang bagus bagi mereka jika mereka bisa mengatasi Guild Maliknan tanpa melibatkan Kim Tae-hyun. Kim Tae-hyun pernah mengatakan, ada sesuatu yang mesti diurus. Ketua tentunya memahami ada jalan yang telah Kim Tae-hyun pilih. Bagi seorang anak yang berjalan di jalan yang tepat, dirinya sebagai orang dewasa ingin menjadi dukungan yang kuat untuk anak tersebut. Dan perkataan ketua
Sekilas mengingatkan dia tentang Min Ji-hong, yang kini telah mengambil jalan yang salah. Kemudian, ketua mengajak Go Tae-wook untuk melakukan apa yang mestinya mereka lakukan, karena ini merupakan pertarungan terakhir mereka. Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.